Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rezaldi. Oke guys, kali ini saya akan membahas sebuah kisah atau asal usul dari hantu Parakang. Hantu Parakang ini terkenal di Sulawesi Selatan guys. Anda ingin tahu asal usul dan cara mengatasi atau cara melawan hantu ini? Kita akan lihat guys. Artikel yang saya baca ini bersumber dari bombastis.com. Oke guys, bombastis. Dan sebelum kalian melihat video ini sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share-nya guys. Karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya guys. Dan buat kalian yang belum nonton video-video saya sebelumnya, buka channel saya dan nonton video-videonya. Anda akan mengetahui sejarah-sejarah atau tempat-tempat mistis yang ada di kota Makassar. Oke, lanjut. Kita kembali ke topik utama. Parakang, makhluk mistis asal Sulawesi Selatan yang dipercaya bisa berubah wujud jadi apa saja. Oke guys, di belakang saya itu adalah salah satu gambaran dari Parakang ya guys. Dari sekian banyak cerita mistis dan kisah-kisah legenda yang tersebar luas di Indonesia, beberapa di antaranya telah menepaki sejarah panjang, dan khususnya di daerah Sulawesi Selatan, Parakang merupakan salah satu dari sekian makhluk yang jika disebut membuat masyarakat cukup ngeri. Jadi Parakang ini sudah terkenal. Buat kalian yang punya cerita daerah yang sama dengan cerita ini, sebutkan apa nama hantu ini di daerah kalian atau di negara kalian ya guys. Komennya di bawah. Oke guys, lanjut. Masyarakat Bugis Makassar meyakini bahwa Parakang bisa berubah apa saja di sekitar kita. Wow, seperti ninja guys, bisa berubah jadi apa saja. Karena itu makhluk itu disebut-sebut sebagai ancaman yang tak kentara atau tak bisa diketahui guys. Tidak puas mengganggu, makhluk gaib ini juga tak segan untuk menghabisi nyawa korbannya. Jika kalian ingin tahu apa kisahnya dan bagaimana asal-usulnya, mari kita lihat berikut penjelasannya. Parakang jelmaan orang biasa yang gagal belajar ilmu hitam. Jadi Parakang itu adalah manusia ya guys, tapi dia ingin menguasai dan memiliki ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu gaib, tapi gagal guys. Jadi dia menjadi seperti ini. Berikut penjelasannya. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar Sulawesi Selatan, Parakang awalnya adalah manusia biasa. Manusia tersebut dikatakan menempuh ilmu hitam tertentu seperti pesugihan dan sejenisnya, yang bisa dibilang musyrik guys. Jadi jangan pernah kalian percaya dengan hal-hal atau dukun-dukun yang di luar dari ajaran agama kita masing-masing guys.
Manusia tersebut dikatakan menempuh ilmu hitam seperti pesugihan dan sejenisnya. Tapi sayangnya, di tengah-tengah ritual mereka gagal atau tak sanggup melakoni atau menjalani beratnya tahapan. Karena hal itu, manusia dengan ilmu hitam yang setengah-setengah nempel di tubuhnya akhirnya berubah menjadi makhluk jadi-jadian. Oke guys, jadi-jadian guys, manusia jadi-jadian. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa darah parakang bisa diturunkan seseorang pada anak cucunya. Jadi parakang itu bisa turun-temurun guys. Jika kalian memiliki kakek moyang atau nenek moyang yang pernah mengalami hal seperti ini, kalian akan mendapatkannya, atau salah satu dari keluarga kalian akan mendapatkan hal tersebut. Jadi sebaiknya jangan diikuti guys, jangan dilakukan guys. Wujud dari makhluk jadi-jadian ini atau parakang ini, di keadaan normal wujud parakang dikatakan tak ubahnya jadi manusia biasa. Jadi di keadaan dia sedang normal guys, di keadaan dia tidak mencar atau menjadi parakang, dia seperti kita, seperti manusia biasa. Tidak ada bedanya dari manusia-manusia lain. Namun saat makhluk gaib ini beraksi kotak. Oke, lanjut. Matanya terlihat seram dengan bola berwarna merah menyala. Lidah cukup panjang yang kadang dijulurkan keluar. Kulit keras dan tebal, kuku tajam memanjang, serta tak mempan ditembus apa saja. Jadi hantu ini tidak bisa ditembus oleh benda-benda tajam biasa-biasa saja. Anda ingin tahu bagaimana cara mengatasi hantu ini atau cara melawan hantu? Nonton video ini sampai habis, saya akan jelaskan itu. Hantu parakang ini dia bisa berubah kapanpun dan dimanapun jika dia menginginkannya. Wow. Kalau dia datang tamu di rumah kita, tiba-tiba masuk kamar mandi jadi parakang, lu ngapain guys? Satu, lu lari. Dua, lu lawan atau lu pingsan? Komen di bawah guys. Lo gitu, komen di bawah. Atau ada yang sudah pernah melihat hantu ini? Komen di bawah guys. Komen saja guys, komen. Hantu parakang ini tak seperti makhluk gaib lain yang kerap berubah wujud di malam hari. Oh, parakang justru tak mengenal waktu perubahan. Dia tidak pandang guys, mau siang kah, sore kah, mau malam kah, mau pagi kah, kalau dia mau berubah ya sudah, dia berubah saja kau di situ. Oke, lanjut. Entah itu siang atau malam hari, bahkan dimanapun mereka berada. Wow, parakang bisa berubah dengan mudahnya sesuai kehendak ilmunya. Tak hanya berubah menjadi penampakan seram, parakang juga mampu menjelma sebagai hewan atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi guys, kalau kalian mempunyai benda-benda yang
aneh menurut kalian? Periksa baik-baik guys. Siapa tahu itu parakang atau hewan kucing atau apalah itu parakang. Hati-hati. Lanjut. Cara membedakan api. Oke. Ada cara membedakan parakang dan hewan atau benda sungguhan. Ada caranya. Kita akan bahas ini. Meski memiliki kemampuan menjelma menjadi hewan atau benda di sekitar kita, parakang tetaplah makhluk yang tidak sempurna. Karenanya, jelmaan mereka memiliki perbedaan mencolok yang dengan mudah bisa diketahui orang lain. Jadi ada ketidaksempurnaan bentuk penyamarannya guys. Misalnya saat berubah menjadi hewan kucing atau anjing, paling sering menurut di tempat saya, di kota saya, kota Makassar, parakang itu biasa berwujudkan kucing yang warna hitam. Itu cerita yang tersebar di daerah saya. Jika cerita Anda mempunyai cerita-cerita lain atau pernah melihat parakang yang berwujud lain, komen di bawah guys. Lanjut. Bagian kaki belakang lebih panjang. Selain itu, cara jalan hewan perwujudan dari parakang cenderung menunduk di bagian depan. Jadi dia agak nungging gini guys. Nungging guys, nungging. Namun saat berubah menjadi pohon, bentuknya terdiri dari 2 ranting saja yang merupakan perwujudan dari kedua tangan manusia. Dia menjadi sebuah pohon guys, dia gitu. Oke. Adapun korban-korban yang diincar parakang, kita akan bahas ini guys. Berdasarkan kisah turun-temurun yang diceritakan, parakang mengincar mereka yang berada di ambang kematian. Jadi ya, jika ada orang yang sudah menghampiri ajalnya atau sedang sakaratul maut, tujuan parakang untuk menghisap organ dalam seperti usus. Jadi dia sangat menyukai organ-organ tubuh yang ada pada kita guys, terutamanya usus dan hati. Dan adapun korban yang dia incar itu adalah anak-anak dan orang tua yang dalam kondisi sekarat, konon didatangi oleh parakang. Dan korban yang paling dia sukai itu antara korban-korban yang lainnya adalah ibu hamil atau seorang ibu yang sedang mengandung. Jadi buat yang kalian mempunyai istri tetapi sering ditinggal pergi atau sering ditinggal sendiri di rumah, berhati-hatilah guys. Karena kan hantu ini sangat mencintai yang namanya ibu hamil. Ibu hamil yang mengandung janin dianggap sebagai mangsa dengan makanan segar di dalam perutnya.
Jadi guys, ibu-ibu hamil itu bagaikan sebuah makanan yang fresh, yang makanan yang segar, makanan yang sangat istimewa buat hantu ini. Dulu sewaktu saya kecil, nenek saya dan ibu saya sering menakut-nakuti saya jika sebelum maghrib atau pas maghrib janganlah engkau keluar rumah, atau jangan pernah berpergian sebelum di saat maghrib tiba. Tutuplah pintu jendela. Karena kan sewaktu saya masih anak-anak, nenek saya sering mengucapkan bilang seperti, masuk nak, banyak perakang di luar. Jadi cerita ini sangat melegenda di kota Makassar. Oke, sekali lagi buat kalian yang mempunyai cerita sama seperti daerah saya atau hantu yang sama seperti daerah saya, sebutkan nama hantunya di kolom komentar dan dari kota mana atau negara mana guys. Tapi walaupun dia sebagai hantu atau makhluk jadi-jadian, masih ada cara mengalahkannya. Jadi kalau lihat perakang lakukan ini, dengarkan baik-baik. Selain bisa tampil menjadi wujud menyeramkan, bahkan menjadi benda atau binatang aneh, parakang katanya juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Mati mo ko. Bunuh 2 kali ko. Kalau ku dapat ko, so jangan muncul. Aku tonjak. Oke, lanjut. Konon makhluk jadi-jadian ini bisa menghilang saat hanya dipukul sebanyak 1 kali. Jadi kalau kalian lihat parakang 1 kali memukul, kata kepala anak, lari mo ko. Joko tanji itu, sembunyi tanji takut ji. Oke, sebaliknya guys, memukulnya lebih dari sekali justru tak berpengaruh. Karenanya pukul sekali saja, setelah terpukul sekali maka jasad mereka dikatakan akan meninggal. Beda halnya kita ketemu sama musuh atau preman guys. Kalau dipukul 1 kali tidak ada rasanya guys. 1 kali pukul mukanya tidak ada rasa. Kalau coba yang pukul berkali-kali kalau tidak pingsan ya. Kita balik kisah memparakang guys. Kalau 1 kali dipukul mati nih, jasadnya mati nih. Tapi kalau berkali-kali tidak ada gunanya guys. Mandi mundur ke gondrong, jangan kau maju gondrong, mundur ke gondrong, bahaya. Oke, lanjut. Orang pedalaman Sulawesi Selatan umumnya paham jika tiba-tiba ada meninggal di rumahnya tanpa sakit. Jadi di suku-suku pedalaman Sulawesi Selatan biasanya mereka sudah memahami atau mengetahui bahwa jika ada orang yang tiba-tiba meninggal tanpa adanya gejala sakit, gejala apapun, kecelakaan apapun, mereka telah mengetahui bahwa orang itu adalah salah satu dari makhluk jadi-jadian guys. Bisa jadi mereka adalah parakang yang terkena pukulan tunggal. Jadi misalnya malamnya guys, mereka melihat parakang atau memukul parakang 1 kali pukulan saja. Keesokan harinya ada kabar duka bahwa si ini telah meninggal.
itu mungkin bisa jadi adalah salah satu jelmaan dari hantu Parakang, guys. Sebab dalam prakteknya Parakang hanya jiwanya yang berkeliling mencari mangsa, namun jasadnya ditinggal di rumahnya sendirian. Jadi Parakang itu, guys, terbang hanya kepala dan badannya itu tinggal di dalam. Dia lepaskan kepalanya, guys. Jadi Parakang itu hanya jiwa terbang dari mangsa, bukan jasadnya. Kalau jasadnya itu pocong, nanti kita akan bahas. Itu juga sangat fenomenal, guys. Oke. Saat jiwa gentayangan dipukul, maka jasadnya spontan akan kesakitan dan binasa. Jadi jiwanya dipukul atau kepalanya Parakang itu dipukul berkali, maka jasadnya akan metong atau mati, mampus. Dan saking terkenalnya di kisah tentang Parakang, terhitung sudah 2 kali makhluk gaib ini dijadikan film lingkup lokal dan nasional. Wah, guys, jika Parakang ini mempunyai channel YouTube, maka Atta Halilintar pun lewat, guys. Subscribernya, guys, ada. Oke, lanjut. Konon makhluk ini masih tetap ada hingga sekarang di daerah perkampungan dalam Sulawesi Selatan. Hanya hantu ini masih ada biasanya daerah-daerah kampung-kampung, belum terlalu terkena modernisasi atau modern. Sebab saat akan meninggal, Parakang akan menurunkan ilmu pada seseorang sebelum dirinya mati. Jadi, guys, ya, ada salah satu keluarga kalian yang ingin menurunkan sesuatu ilmu atau sesuatu yang dibilang hal-hal gaib kepada kalian, mungkin atau segeranya tidak mengambil hal itu, karena kita tidak bisa terlalu mempercayai hal-hal mistis yang seperti itu, guys. Kita masih mempunyai Allah atau Tuhan yang pantas kita percayai. Jadi buat kalian yang biasanya mengatakan saya memiliki kemampuan kekebalan, ya, mungkin kalian bersyukur, mungkin diberikan kekuasaan atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, bukan untuk hal-hal yang buruk atau menyakiti orang lain tanpa ada sebab akibat. Jadi ya, Parakang ini, jika ia tidak menurunkan ilmunya kepada seseorang, maka kematiannya akan sangat-sangat sengsara. Jadi hal ini yang membuat Parakang secara turun-temurun tak pernah benar-benar hilang dari
muka bumi ini. Jadi, buat kalian yang merasa memiliki ilmu gaib atau ilmu-ilmu atau kelebihan yang bisa kalian gunakan, maka pergunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Maka jika tidak dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin, maka mungkin Anda sendiri yang akan merasakan akibat dari ilmu Anda sendiri, guys. Memang saat ini di dunia ini mungkin kalian tidak mendapatkan ganjarannya. Mungkin di akhirat, guys. Jadi guys, buat kalian subscriber gue, viewers gue, terima kasih telah menonton video ini. Dan terima kasih Anda telah mensubscribe channel ini. Buat kalian yang belum subscribe atau like, comment, and share-nya, silakan subscribe guys. Subscribe. Jika tidak, Anda akan Oke guys, saya buat kalian yang belum subscribe, mohon di subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan berikan komentar-komentar agar channel ini mendapatkan saran, atau jika kalian ingin merequest sebuah cerita mistis, cerita-cerita hantu yang akan saya bawakan. Untuk saat ini saya utamakan di daerah Sulawesi Selatan ya guys. Mungkin kedepannya saya akan membahas kisah-kisah di luar dari Sulawesi Selatan. Oke, saya Resaldi guys, dan saya pamit.